sebuah hutan, hiduplah sepasang sahabat, yaitu kura-kura yang bernama Ciko dan monyet yang bernama Mimo. Mereka berdua ini selalu mencari makan bersama. Suatu hari, Mimo mengajak Ciko untuk mencari pisang di hutan seberang. Di tengah perjalanan, Mimo memiliki niat yang buruk. Dia ingin menjahili si Ciko. "Ciko, kamu ini lambat sekali jalannya." "Iya, maaf Mimo. Kamu jalan duluan, tidak apa-apa." "Ya sudah, aku akan berlari duluan." Tiba-tiba, Mimo ini pura-pura terjatuh. "Aduh, tolong aku Ciko, aku tergelincir." "Mimo, kamu ini selalu saja ceroboh." "Mimo, hampir setiap kita mencari makan, kamu selalu saja terjatuh, dan aku harus menggendongmu. Lagi-lagi hari ini kamu juga terjatuh." "Iya Ciko, maafkan aku." "Iya, kalau begitu naiklah ke punggungku." "Maafkan aku Ciko, aku selalu merepotkanmu." "Tidak apa-apa Mimo, kita kan bersahabat." "Asik, aku dapat duduk santai di atas tempurung Ciko," gumam si Mimo. Lalu Ciko ini menggendong Mimo di sepanjang perjalanan. Sangat melelahkan sekali bagi Ciko karena harus menggendong Mimo. Sesampainya di ladang pisang, Mimo ini langsung lari ke tempat pisang-pisang itu. "Wah, pisangnya banyak sekali Ciko. Kita harus mengambil banyak untuk makanan kita." "Hei Mimo, kamu bilang kamu tadi jatuh dan kaki kamu sakit. Apakah sekarang kamu sudah sembuh?" Iya Ciko, kaki aku sudah sembuh kok. Tenang saja, kamu jangan khawatir." "Baiklah Mimo kalau begitu." "Ciko, aku memiliki ide yang bagus." "Kamu memiliki ide apa Mimo?" "Bagaimana kalau kita tanam pohon pisang saja di dekat rumah kita? Jadi, kita tidak harus pergi jauh untuk mencari pisang." Wah, ide bagus itu Mimo. Tapi, bagaimana caranya kita menanam pohon pisang?" "Tenang Ciko, aku tahu caranya." "Baiklah, kalau begitu, kamu tunggu di sini ya Ciko. Aku akan kembali." Lalu Mimo berlari ke ladang pohon pisang. "Hei Mimo, apa yang kamu bawa?" "Ciko, aku memiliki ide. Ini adalah pohon pisang yang akan kita tanam di dekat rumah kita. Jadi, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke ladang pisang seperti ini untuk mencari makanan. Jadi, nanti kita tanam pohon pisang ini di dekat rumah kita. Kita akan memanen pohon pisang setiap hari." Tapi apakah kamu tahu bagaimana cara menanam pohon pisang itu?" "Ya, pasti aku tahu Ciko. Itu hal yang mudah." "Baiklah kalau begitu Mimo. Ayo kita pulang sekarang." "Iya Ciko, ayo kita harus bergegas pulang." Lalu
Mimo berlari dan bergegas pulang meninggalkan Chiko. Chiko berjalan pulang dengan sangat lambat. Dan Mimo sudah sampai dari tadi. Chiko, aku sudah sampai dari tadi. Aku menunggumu. Iya, Mimo. Maaf, aku berjalan lama. Kamu ini selalu saja lama. Tidak bisa cepat seperti aku. Iya, Mimo. Maafkan aku. Ya, kalau begitu langsung saja kita tanam pohon-pohon pisang ini. Lalu Mimo memberikan satu pohon pisang untuk Chiko dan satu pohon pisang untuk Mimo. Mereka berdua menanam pohon itu di dekat rumah mereka. Chiko ini selalu rajin merawat pohonnya. Sementara Mimo, ia sangat bermalas-malasan. Chiko setiap hari selalu menyirami dan merawat pohon itu hingga tumbuh subur dan berbuah. Sementara Mimo, dia sangat bingung kenapa pohon pisangnya tidak tumbuh seperti milik Chiko. Pohon pisang milik Mimo layu dan mati. Lalu Mimo datang ke tempat Chiko. Chiko, kenapa pohon pisang aku tidak berbuah seperti milikmu? Iya, Mimo, karena kamu tidak pernah merawat pohon milikmu. Kamu tidak pernah menyirami pohonmu sehingga pohon pisangmu layu dan tidak berbuah. Mendengar penjelasan dari Chiko, Mimo sangat marah. Lalu ia pulang ke rumah. Tidak mungkin pohon aku mati karena aku tidak pernah merawat. Aku selalu menanamnya dengan benar. Aku pikir pohon aku mati karena tunas milikku itu kualitasnya tidak baik, tidak seperti milik Chiko yang kualitasnya baik dan sekarang sudah berbuah lebat. Kalau seperti ini, aku tidak memiliki pohon pisang dan aku tidak memiliki makanan. Mimo sangat kebingungan. Di rumahnya, Chiko mengundang semua teman-temannya untuk datang berpesta karena pohon pisang miliknya telah berbuah lebat. Teman-teman Chiko semuanya datang. Ada Miko, teman baik Chiko. Ada Leo, sahabatnya. Dan juga Lala. Mereka bertiga datang untuk berpesta di tempat Chiko karena pohon pisang milik Chiko telah berbuah. Namun Chiko sangat bingung bagaimana caranya untuk naik ke atas pohon dan memetik pisang-pisang itu. Chiko dan teman-temannya tidak dapat memanjat pohon itu. Lalu datanglah Mimo ke rumah Chiko. Hei Chiko, kenapa kamu tampak bingung? Hei Mimo, kami semua bingung karena kami tidak dapat memanjat pohon untuk memetik pisang-pisang itu. Oh, begitu. Tenang saja Chiko, aku akan membantumu. Aku akan memanjat pohon pisang itu dan memetik pisang-pisang itu untuk kalian. Kalian semua tunggu saja di bawah. Aku yang akan naik ke atas. Apakah
kamu bersungguh-sungguh. Iya, Mimo, aku akan memanjat pohon itu untuk kalian. Wah, terima kasih, Mimo. Kamu memang sahabat aku. Baiklah, Ciko, aku akan memanjat pohon itu. Namun, Mimo ini memiliki niat yang jelek. Lalu, Mimo mulai memanjat pohon pisang itu. Mimo, hati-hati ya, ucap Ciko. Iya, Ciko, kamu jangan khawatir. Sesampainya Mimo di atas pohon, Mimo ini memakan semua pisang-pisang itu tanpa tersisa. Ciko pun terkejut. Hei Mimo, kenapa kamu memakan semua pisang-pisang itu? Maaf Ciko, ternyata buah pisangmu ini manis dan lezat. Aku sampai lupa. Semua pisang-pisang ini aku habiskan. Maafkan aku, Ciko. Ciko dan teman-temannya sangat marah pada Mimo. Bagaimana kalau kita robohkan saja pohon itu agar Mimo jatuh? Aku setuju. Ayo teman-teman, kita robohkan pohon itu. Lalu Ciko dan semua teman-temannya merobohkan pohon pisang itu hingga Mimo terjatuh. Dan akhirnya pohon pisang itu roboh dan Mimo jatuh kesakitan. Ciko sangat kecewa dengan Mimo karena ia telah membohongi Ciko dan teman-temannya. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita kura-kura dan monyet adalah dalam bersahabat kita harus saling menyayangi teman dan tidak boleh berbuat curang apalagi jahil. Jangan berbuat serakah dan egois dan tidak boleh memanfaatkan teman. Terima kasih.